Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaikhana Ahmad Zain, kelas 2 Khadijah dari SDIT Nur Hikmah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mendengar kisah Nabi Muhammad SAW dari kelahirannya hingga kematiannya. Siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama di surga Allah nanti. Kisah Nabi Muhammad SAW dari kelahirannya mendapatkan wahyu sesampai kematiannya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu ada seorang raja yang bernama Abraha. Abraha sangat benci kota Ka'bah dan Mekah. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong ke negeri tersebut untuk menyembah berhala-berhala di sana dan perdagangan yang sangat hebat. Raja Abraha pun iri dengan kota Ka'bah dan Mekah. Jadi Raja Abraha memanggil pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah dan Mekah agar tidak ada lagi orang yang datang ke situ. Seperti yang tercantum di surat Al-Fil. Maka datanglah burung-burung ababil yang membawa batu sijil. Apa itu batu sijil? Batu sijil adalah batu dari neraka yang sangat panas dan batu itu berapi. Maka dari itu membuat pasukan Raja Abraha pun mati. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Saat Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan ayah Abu Abdullah ayahnya dan ibunya Siti Aminah. Yang saat Nabi Muhammad SAW lahir, turunlah mukjizat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk membuka pintu-pintu surga. Semua yang ada di dunia menjadi tenang, langit-langit cerah, tanah subur, dan tanaman-tanaman pun subur juga. Dan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Kenapa? Karena saat Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Dan pada saat lahir ada kebiasaan yaitu menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seseorang yang tinggal di pedesaan. Pertama kali Nabi Muhammad SAW disusui oleh Tuwaibah yang menjadi ibu susu dari pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Berapa hari setelah itu Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Tusadiah selama 2 tahun. Halimah Tusadiah menyusui Nabi Muhammad SAW. Tanah-tanah menjadi subur dan peternakannya pun juga berkembang biak sangatlah banyak. Setelah 2 tahun, Halimah Tusadiah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW diajak ibunya ke makam ayahnya. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu malaikat Jibril yang membelah dadanya dan menyuci hatinya dan membersihkan jantungnya. Saat mau pulang, ibu Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal pada Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada kakeknya, dan kakeknya merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun atau sampai 8 tahun. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Setelah 8 tahun, kakeknya pun wafat juga dan diserahkan kepada Abu Thalib, pamannya, yang mempunyai anak bungsu bernama Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar mengembala, berdagang, dan bertahun-tahun kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa dan digelari Al-Amin karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata-katanya sangatlah jujur. Dan di usia 25 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan milik janda suci bernama Khadijah. Dan ternyata perdagangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa keuntungan yang sangat berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya Maisyarah memberitahukan itu kepada Khadijah, dan Khadijah pun sangat terpesona kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Khadijah pun menikah dengan Rasulullah SAW dan dikaruniai 6 anak. Dan Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW di umur 40 tahun, dan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Lalu menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Goa Hiro, dan disitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertamanya, surat Al-Alaq. Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk berpegang kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Bila kita berpegangan dengan 2 hal itu, hidup akan selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Amin. Demikian kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.